Halo semuanya, kami mahasiswa Pinus University Prodi Computer Science akan menjelaskan mata kuliah kami Matematika Discrete yang memiliki topik Minimum Spanning Tree atau MST. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Taufat, yang akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal. Lalu ada Novel Cornelius yang menjelaskan tentang algoritma Prims. Lalu ada Haddad Al-Akbar yang akan bertanggung jawab pada editing dan uploading video. Nah, sebelum masuk ke algoritmanya, apakah kalian mengerti mengenai minimum spanning tree? Minimum spanning tree atau pohon rentang minimum merupakan himpunan bagian dari himpunan-himpunan garis satu graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dan dengan total bobot minimum. Kesimpulannya adalah garis-garis yang menghubungkan dengan memiliki nilai minimum. Lalu, untuk mendapatkan garis tersebut dapat dibedakan menjadi dua algoritma, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Primus. Dengan algoritma Kruskal sendiri, yang memiliki prinsip yaitu garis yang dimulai dari angka terkecil hingga angka terbesar dan tidak membentuk siklus. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat banyak garis dengan value terkecil 5, 10, 15, hingga 50 dan titik-titik dari A hingga titik H. Lalu, untuk menghubungkannya, pertama kita mulai dari angka terkecil, yaitu angka 5 yang menghubungkan garis titik EB. Lalu, yang kedua adalah angka 10, garis FG. Yang ketiga adalah nilai 15 menghubungkan titik G dan E. Yang keempat, nilai 20 yang menghubungkan antara E dan D. Nilai 25 yang menghubungkan C dan A. Lalu, nilai 30 yang menghubungkan D dan H. Lalu, selanjutnya adalah 4. Kita seharusnya 35. Namun dapat kita lihat jika kita menghubungkan 35, maka akan terjadi siklus. Sehingga 35 dapat kita abaikan dan kita akan menuju ke 40 yang menghubungkan titik E dan C. Setelah itu, kita seharusnya pergi ke 45, tetapi tidak bisa dilakukan karena akan membentuk siklus. Begitu pula dengan 50 dan 55. Sehingga algoritma tersebut telah selesai. Namun, algoritma Kruskal juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu sangat cocok diterapkan saat graf memiliki sisi berjumlah sedikit namun memiliki sangat banyak simbol. Karena orientasi kerja algoritma ini adalah berdasarkan pada urutan bobot sisi, tidak berdasarkan simbol. Dan algoritma tersebut juga memiliki kekurangan, yaitu kurang cocok digunakan saat graf lengkap atau yang mendekati lengkap, di mana setiap simbol terhubungkan dengan semua simbol yang lain. Karena algoritma Kruskal menitik beratkan pada pencarian sisi, di mana sisi-sisi tersebut harus diurutkan dan ini memakan waktu yang tidak sedikit. Sekian dari saya, perlu dijelaskan tentang algoritma Kruskal. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Neville yang akan menjelaskan tentang algoritma Prims. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma Prims. Algoritma Prims ini adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa semua himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung dot, di mana membuat keseluruhan dari semua edge dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Nah, untuk menerapkan algoritma Prims pada graf kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membuat sebuah pohon yang terdiri dari satu node, dan kita akan memilih node itu secara acak. Buat sebuah himpunan yang berisi semua cabang di graf. Yang ketiga, kita harus mengulang atau loop sampai semua cabang di dalam himpunan menghubungkan dua node di pohon. Lalu, hapus dari himpunan satu cabang dengan bobot terkecil yang menghubungkan satu node di pohon dengan satu node di luar pohon. Lalu kita akan menghubungkan cabang tersebut ke pohon. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita praktek. Di sini saya sudah memiliki contoh graf. Langsung saja kita memilih salah satu node yang berada di graf ini. Di sini saya akan memilih node A sebagai contoh. Lalu kita akan memasukkan node ini ke dalam himpunan. Nah, di sini kita memiliki tiga pilihan, yaitu menghubungkan A ke D, A ke C, atau A ke B. Di sini saya akan menghubungkan node A ke node B karena memiliki jumlah yang kecil yaitu 2. Setelah kita menghubungkan A ke B, kita akan memasukkan B ke dalam himpunan. Nah, setelah menghubungkan A ke B,
kita juga memiliki beberapa pilihan untuk menghubungkan node-node ini, yaitu A ke D, A ke C, atau B ke C, B ke E. Di sini saya akan menghubungkan node A ke node C. Setelah ini, kita memiliki beberapa pilihan, yaitu menghubungkan B ke E, C ke D, atau C ke E. Di sini saya akan menghubungkan C ke E, karena memiliki bobot yang lebih kecil, yaitu 1. Setelah menghubungkan node C ke E, oh ya, jangan lupa untuk masukkan node-node ini ke dalam himpunan. Lalu di sini saya akan menghubungkan node A ke node D. Karena jika kita menghubungkan node C ke node D, di sini akan memiliki nilai yang lebih banyak, yaitu 5. Setelah menghubungkan node A ke node D, saya akan menghubungkan node C ke node F. Yang tersisa adalah node G. Jadi saya akan menghubungkan node F ke node G. Nah, sudah jadi nih. Oh ya, jangan lupa untuk nulis node-node ini ke dalam himpunan. Oh, sudah jadi nih grafnya nih. Kita sekarang hanya harus menghitung edge weight dari semua node-node yang kita buat. Jadi di sini A ke B yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 6 lalu ditambah 9 yang akan berjumlah 24. Nah, berikut merupakan penerapan dari algoritma Primes. Nah, sekian penjelasan dari Kruskal algorithm dan Primes algorithm. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.